ada di dalam kehidupan kita, segala hal yang terjadi melewati tangan Tuhan. So we know that everything that happens in our lives occurs through the hand of God. Dan semua yang terjadi, And everything that happens ayat ini mengatakan untuk kebaikan is kita. for our good. Ada amin, saudara. Amen. Bahkan sampai kalau rambut kita pun rontok, That saudara even menjadi botak, if our hair starts falling off our head and we become bald, karena Tuhan izinkan. it's because God has permitted it. Bukan salah shampoo. It's not the shampoo's fault. Ada amin. Is there an amen? Karena Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Because God has allowed it to occur in our lives. Kadangkala kita Sometimes menghendakin sesuatu yang perfect. we want something perfect. I hope rambut saya ini tidak banyak putihnya, saudara. I wish that my hair wasn't white like this. Tapi saya mengucap syukur hal ini terjadi karena Tuhan yang menyemir rambut saya putih. But I give thanks because God is the one who colored and dyed my hair white. Ada amin, saudara. Is there an amen? Kadangkala kita tanpa menyadari Sometimes akan without hal ini. us realizing, Tapi lihatlah bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara. but let us realize that God works in our lives. Tuhan menjadi pelindung. He becomes our help. Tidak akan ada yang terjadi tanpa Tuhan izinkan. Nothing will occur without God allowing it. Apa yang So- tadi kalau saya katakan tentang Ayub, And as I shared about Job, iblis tidak akan masuk di dalam kehidupan Ayub. the devil could not go into and touch Job's life. Tidak akan dapat mencobai Ayub He could not test Job kalau Tuhan tidak membukakan pintu. if God did not open up that door. Kalau Tuhan mengizinkan, If God allowed, karena pencobaan itu tidak melebihin akan kekuatan saudara. it's because that temptation is not greater than your strength. Ada amin, Is there saudara. an amen? Biarlah di dalam kehidupan kita boleh kuat karena Tuhan. In our life, may we be strong because of Karena God. perlindungan daripada Tuhan sendiri ada di dalam kehidupan kita. Because God himself is at work in us. Di dalam kitab Yudas ayat yang ke-24, In Jude chapter di mana dikatakan bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. It says in Jude chapter 1 verse 24, now to him who is able to keep you from falling and to make you stand without blemish in the presence of his glory with rejoicing. Bahwa dia yang berkuasa menjaga kehidupan saudara dan saya. He is strong enough to protect our lives. Yang selanjutnya bahwa dia adalah Bapa yang berpribadi. So he is the personal God. Bahwa dia adalah personal God di mana Tuhan berpribadi yang mana saudara dan saya bisa merasakan. He's a personal God. We can feel him. Di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ke-18. In Isaiah 44, Dikatakan orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa sebab matanya melekat tertutup hingga tidak dapat melihat, hatinya tertutup juga sehingga tidak memahami. Yesaya menceritakan tentang keadaan daripada berhala patung-patung pahatan. Isaiah 44:18, they do not know, nor do they comprehend, for their eyes are shut, so that they cannot see, and their minds as well, so that they cannot understand. And Isaiah here is talking about the idols that people were worshiping. Bagaimana Israel menyembah berhala akan patung-patung. How Israel was worshiping these idols, these statues. Di mana dikatakan bahwa mata daripada patung itu tertutup, tidak dapat melihat dan hatinya pun tertutup sehingga tidak memahami. And so Isaiah was saying that they have eyes, but they are shut. They cannot see. They have minds, but they cannot understand. Bahkan di dalam kitab Habakuk mengatakan bahwa celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu. And in Habakkuk chapter 2, verse 19, it says, for you who say to the wood, wake up, to silent stone, rouse yourself, can it teach? Yang mana di dalam kehidupan kita biarlah kita sadar In our lives, may we realize bahwa Allah kita bukan seperti apa yang batu pahatan ataupun kayu pahatan yang disembah oleh banyak orang. that our God is not like the stone or the wood
that people worship, Allah kita adalah Allah yang dapat merasakan akan kebutuhan saudara dan saya. our God feels our needs. He feels our struggles. Allah yang dapat berfellowship dengan kita. He's a God who fellowships with us. Allah yang mana di dalam kehidupan kita bisa bergantung kepada Dia. Where in our lives we can cling on to Him. Bahkan Dia adalah Allah yang mengetahui akan rancangan-rancangan yang ada di dalam kehidupan kita. He's a God who knows the plans for our lives. Mengenai masa depan yang penuh dengan harapan. He knows our future that is full of hope. Yang mana tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi Dia yang akan membawa kepada masa depan yang penuh dengan harapan itu. He doesn't only know, but He brings us into that future. Bahwa Dia adalah Allah yang personal untuk kita. He's personal to us. Dia adalah Allah yang berpribadi. He is personal. Yang dapat merasakan, yang dapat mengetahui akan kehidupan kita. He feels what we feel and understands what we understand. Bahkan segala keluhan-keluhan kita pun Allah mengerti. Even our imperfections, God knows. Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita mengenal akan Dia sebagai pribadi. God wants us to know Him as a personal God. Tuhan mau untuk di dalam kehidupan kita mempunyai sesuatu relationship dengan Bapa kita di surga. He wants us to have a relationship with our Father in heaven. Dan mari juga bapak-bapak yang mempunyai anak-anak jasmani, And also to fathers here who have earthly children. yang ada di tempat ini, biarlah saudara dan saya sebagai bapak, As fathers here, mari kita mempunyai sesuatu kehidupan yang mana anak dan anak-anak kita boleh merasakan akan kehidupan kita. may we also live a life where our children can feel our relationship with them. Dan tidak hanya sebagai Bapa yang personal, tetapi di mana Bapa yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. And not just as a personal father, but a present father in their lives. Bahkan di dalam kitab Ulangan, Deuteronomy, pasal yang ke-31 ayat yang ke-6, In Deuteronomy chapter 30, yang berkata bahwa Allah adalah Allah yang tidak sekali-kali meninggalkan atau membiarkan kita. God does not leave us. Di mana di dalam Nor does he kehidupan kita selalu akan merasakan bahwa Tuhan itu hadir bersama dengan kita. May we know that He is always present with us. Saudara, biarlah di dalam kehidupan setiap daripada kita, In every one of our lives. sebagaimana kita merayakan akan Father's Day, As we celebrate Father's Day, Bapa kita di surga our adalah Father in Bapa heaven yang selalu ada di dalam kehidupan saudara. is the Father who is always present in our lives. Bahkan Yesaya mengatakan di dalam api pun, di dalam air, Tuhan di sana. Even Isaiah says that even in water and fire, God is there. Di mana di dalam air saudara tidak akan tenggelam, In water, you will not drown. di dalam api saudara tidak akan menerima hangus. In fire, you will not be burned. Karena apa? Karena Tuhan bersama dengan saudara. Because God is with us. Ada amin saudara. Is there an amen? Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi akan kehidupan saudara. God loves us. Saya ingin memberikan suatu ilustrasi, ada seorang anak I want to give an illustration. There's this child, yang mana pada saat bapaknya pulang dari kantor, and when the father came back home from work, anak ini berkata kepada papanya, this child said to the father, "Pak, berapa gaji papa 1 jam?" Father, how much do you earn in an hour? Ayahnya karena begitu capek pulang dari kerja, And the father, because he was tired coming home from work, dia mengatakan kepada anaknya, "Kamu tidak perlu tahu." he said to the child, you don't have to know. Anak ini tetap bertanya kepada papanya, And "Pak, this child still asked the father, Father, beritahukan kepadaku, Pak, berapa papa 1 jam mendapatkan dari pekerjaan?" let me know, how much do you earn for every hour that you work? Ayah ini mengatakan, "Kenapa kamu perlu tahu?" And this father said, why do you need to know? Dia katakan, "Aku hanya kepingin untuk tahu berapa papa menghasilkan uang dalam waktu 1 jam." And this child said, I just want to know how much you make in an hour. Ayah ini mengatakan, "Papa mendapatkan $20 1 jam." And this father said, I make $20 an hour. Dan
Pergi sana tidur. Ayah ini mengatakan. And this father said to the child, go to your bed and sleep. Karena ayahnya pulang sudah larut malam. Because this father came home late from work. Dan anak ini berjalan ke kamarnya dan menangis. And this child walked to the room and cried. Karena ayahnya melihat anaknya menangis. And because this father saw this child Dia crying, menghampiri ke kamar anaknya. the father went to the child's room. Kenapa kamu menangis? Why are you crying? Karena aku hanya mau tahu papa berapa menghasilkan 1 jam. And this child said, because I just wanted to know how much you make in an hour. Dan ini dia mengambil uang yang berada di bawah bantalnya. And this child took the money from under the pillow. Aku mempunyai $10. I have $10. Aku menginginkan setengah jam I want 30 minutes dari kehidupan papa. from untuk your aku. life for me. Kita semua, Let us all, para bapak, ketahuilah bahwa anak saudara menginginkan waktu saudara. all fathers here, let us know that our children want time with us. Anak-anak kita membutuhkan waktu kita. Our children need our time. Jangan sekedar kita sibuk dengan segala keurusan kita. Let's not just be busy with our work. Bapak kita always there. Our Father is always there. Biarlah hal ini boleh mengajar akan kehidupan kita untuk always there for our children. May this teach us to always be there for our children. Ada amin saudara. Is there an amen? Tuhan menginginkan hal itu ada di dalam kehidupan kita. God wants that for us. Biarlah di dalam Father's Day ini On this Father's Day, setiap daripada Bapa boleh menyadari, may every father realize, kita boleh belajar daripada Bapa kita di surga. let's learn from our Heavenly Father. Saudara adalah Bapa-Bapa yang sangat luar biasa. You all are great fathers. Dan di dalam Father's Day ini, marilah kita menjadi lebih lagi And on this Father's Day, may we grow sebagaimana Tuhan mau membawa kita di dalam pertumbuhan yang semakin besar. as God wants us to continue to grow into something greater, Untuk menyerupai seperti Dia. to be more and more like Him. Mungkin saudara belum menjadi seorang ayah. Maybe you're not a father yet, Belajarlah untuk menghormati akan ayah saudara. but let us learn to honor our fathers. He's not perfect yet. He's not perfect yet, Tetapi terimalah dia sebagaimana ayah. but receive Him as a father. Dan di dalam Father's Day ini, And on this Father's Day, mungkin saudara belum menjadi seorang ayah. maybe you're not a father yet, Ingatlah belajar But daripada remember, Bapa. and learn from the Father. Bapa kita di surga yang perfect. Let us Yang learn mana from our Bapa Heavenly kita yang Father who is perfect. sempurna. Yang mana Tuhan ingin untuk setiap daripada kita mempunyai kehidupan sama seperti Dia. He wants us to have a life that is like Him. Biarlah berkat Tuhan boleh memberkati akan kehidupan para bapa yang ada di tempat ini. May God bless every father here in this place. Saya ingin berdoa untuk para bapa yang ada di tempat ini. I want to pray for the fathers here. Mari Bapak bangkit berdiri. Fathers, let's stand. To all fathers, please stand up. I invite all the fathers to stand. Tepuk tangan lebih dahulu untuk mereka. Let's give a hand clap to them first. Saudara tentunya mengucap syukur untuk kehidupan mereka semua. You give thanks for their lives, Di mana mereka dengan apa adanya mereka menjadi seorang ayah.